Sakamoto Days, anime yang banyak dibilang para wibu, animenya mid. Bahkan ada juga yang bilang animenya jelek dan gak sebagus manganya. Terutama para pembaca manga yang punya ekspektasi tinggi sama anime ini. Tapi apa emang benar animenya jelek? Jadi gua adalah orang yang baca manga Sakamoto Days. Dan pas ada berita kalau Sakamoto Days bakalan dibuat jadi anime, gue seneng dan hype banget. Jadi gua punya ekspektasi yang tinggi sama anime ini. Dan setelah nonton animenya, inilah pendapat gua soal anime ini. Pertama, anime ini sebenarnya actionnya bagus-bagus aja, oke-oke aja. Gua nggak ngerti kenapa orang-orang bilang adegan bertarungnya jelek. Coba aja lu lihat di episode 1, yang Pasin nembak Sakamoto. Terus Sakamoto ngelemparin permen yang ada di mulutnya buat ngubah jalur peluru yang ditembakin Shin. Terus permennya hancur berkeping-keping. Itu keren coy. Itu keren coy animasinya. Di manga justru adegan itu biasa aja. Ini sebenarnya orang-orang overhead apa gimana sih? Gua nggak ngerti dah. Padahal di season pertamanya ini emang nggak ada adegan bertarung yang epic banget. Tapi itu kan yang pas lawan si Boiled itu bagus di manganya. Menurut gue sih biasa aja sih di manganya juga. Nggak epic-epic banget. Pertarungan Sakamoto lawan si Boiled itu cuma biasa aja. Dan nggak se-epic itu. Lu pengen Sakamoto Days adegan bertarungnya sama kayak Sukuna lawan Mahoraga gitu di JJK. Tunggu, sabar. Emang belum ada adegan bertarung yang se-epic itu di season pertamanya ini. Karena di manganya juga gitu, soalnya ini masih awal cerita. Sakamoto masih belum ngelawan musuh yang kuat di season pertamanya. Dia cuma ngelawan Kroco doang. Makanya belum ada adegan bertarung yang se-epic itu. Nanti tuh baru ada kakek Takamura lah. Atau si Shiba lawan Yotsumura lah. Tuh baru pantes dikasih adegan bertarung yang epic. Baru pantes dikasih animasi yang smooth, yang mirip-mirip kayak JJK. Boleh lah tuh. Gua sih udah gak sabar ya pengen lihat si Shiba lawan Yotsumura dianimasikan. Itu pasti epic banget. Udah masih Yotsumura itu pakai senjatanya 3 section staff atau triple nunchaku kayak si Toji dari JJK. Wah, keren banget. Gua gak ada masalah sama animasi maupun action di anime ini. Tapi yang kurang gua suka dari anime ini adalah pewarnaannya, apalagi shadingnya. Madi sih menurut gua shadingnya. Kayak warna lumpur gitu, berlumpur. Gua kurang suka. Sebenarnya dari pas trailernya keluar, gua udah khawatir. Tapi bukan khawatir soal actionnya, tapi soal pewarnaannya. Ini yang jadi kekhawatiran gua, dan bener aja pewarnaannya jelek menurut gua. Apalagi yang adegan Boiled sama Sakamoto di biang lala. Itu gua nggak suka banget sama pewarnaannya. Menurut gua ya, subjektif sih ini mah. Kalau sejauh ini lo enjoy dengan video ini, bolehlah subscribe. Salah satu detail yang paling gue suka dari animenya adalah pistolnya. Gila coy, pistolnya bagus banget di gambarnya. Kinclong parah pistolnya. Dan detail. Gue jarang sih ngelihat pistol sebagus ini di gambarnya di anime. Salah satu hal yang gue suka dari Sakamoto Days adalah Sakamoto yang bisa ngejadiin benda apapun itu jadi senjata. Permen lah, terus kerikil lah, kayak yang di episode 6 pas Sakamoto ngelempar kerikil ke senapannya Heisuke sampai itu senapannya hancur. Itu animasinya keren sih di adegan itu. Jadi gue nggak ngerti kenapa orang-orang bilang Sakamoto jelek, nggak ngerti gue. Gue juga pembaca manganya, terus pengisi suaranya juga cocok banget sama karakter-karakternya. Lagu openingnya juga enak. Jadi ya kita tunggu aja season selanjutnya. Gue sih berharap pewarnaannya diubah ya. Jadi begitulah pendapat gue soal anime Sakamoto Days. Kalau lu gak suka sama pendapat gue, silahkan hancurkan gue di kolom komentar. Tapi lu penasaran gak sama anime yang punya adegan regenerasi paling bagus? Kalau iya, tonton di sini.